Khatib tidak pernah bosan-bosannya wabil khusus untuk diri khatib pribadi yang menyampaikan, yang umumnya untuk para jemaah sekalian. Marilah kita selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian intisahlul majmurat wa ijtinabul manhiyat, melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dua hal ini telah kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insyaallah kita akan sahidun fid dunya wa sahidun fil akhirah. Kita akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan insyaallah kita akan merasakan kebahagiaan hidup di akhir kelak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Adapun sebagai tema khutbah kita pada siang hari ini, khatib ladaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 155 dan sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Maka khatib dulu khutbah pada siang hari ini, yang itunya ingat, hidup kita pasti akan mati. Ingat, hidup kita pasti akan mati. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah. Kematian adalah segala sesuatu hal yang pasti. Kenapa itu pasti? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 ini? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Mohon maaf jemaah, pada hari ini kita semua garis finishnya pun pasti kematian. Bagaimanapun pangkat kita, tinggikah pangkat kita, jabatan kita, kayakah kita, miskinkah kita, semuanya garis finishnya pun kematian jemaah. Karena kullu nafsin za'iqatul maut. Kapan kematian itu datang? Semuanya rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa kematian itu nyata? Walaupun hari ini Jumat 3 Desember ini kita semua belum merasakan yang namanya kematian pada diri kita masing-masing, termasuk khatib pribadi yang menyampaikan belum merasakan yang namanya kematian. Tetapi pasti kita semua sudah menyaksikan saudara-saudara kita yang telah dulu pergi meninggalkan kita. Menyaksikan kematian itu buktinya bahwa kematian itu pasti. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimahullah. Berarti kalau saudara-saudara kita sudah pergi meninggalkan kita, berarti kita yang masih hidup ini menunggu jadwal kita. Kapan panggilan itu datang? Itu semua rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Pernah malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad sesuai hadis yang kami bacakan di awal khutbah tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, isma si'ta fa innaka mayitun, wahdib ma si'ta fa innaka mufarik, wa'mal ma si'ta fa innaka masjid bih. Kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya, ya Muhammad, hiduplah sesukamu. Sesungguhnya kamu pasti akan mati. Pasti akan mati, kata malaikat Jibril. Cintailah apa yang kamu sukai di dunia ini. Sesungguhnya kamu pasti akan berpisah, kata malaikat Jibril. Berbuatlah segenap hatimu di permukaan bumi ini. Sesungguhnya semuanya itu pasti akan ada balasannya, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi untuk itu, karena dunia ini syari'ul waqt, dunia ini singkat, pergunakanlah waktu kita yang singkat ini selalu beribadah kepada Allah. Kalau kita lihat hadis
semuanya pasti akan berpisah. Sekarang sekedar hati kita dengan dunia berbuat dosa, bergelimang dosa, ingat sekecil biji zarah pun pasti ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat amal kebaikan sebesar biji zarah pasti ada balasannya. Jadi mari kita introspeksi di akhir tahun 2021 ini. Mari kita introspeksi diri kita, termasuk pribadi. Sampai di manakah amal kita terhadap Allah? Ingat, kita pasti akan mati, jemaah. Hidup ini pasti akan mati. Cinta kita dengan istri kita pisah. Sayang kita dengan pangkat jabatan kita akan mati. Apapun yang kita lakukan semasa hidup di dunia ini, pasti ada balasannya, jemaah. Apa contohnya? Orang nomor satu di Indonesia ini, presidenlah contohnya, almarhum B.J. Habibie meninggal, jemaah. Kita semua pasti akan mati. Almarhum itu Soekarno meninggal, Bapak Soeharto meninggal, itu orang nomor satu di Indonesia, meninggal almarhum. Untuk itu, kalau itu semua gelar terakhir kita almarhum, persiapkanlah amal ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya subhanahu wa ta'ala salah satu ayat usnaini wa yaqulu wahid. Tiga yang mengatakan kita ke pintu kubur. Apa yang tiga itu? Keluarga kita, alu wa maluhu, harta kita. Yang terakhir wa amaluhu, amal kita. Saya keluarga kita dengan kita sekarang, cinta kita dengan anak kita, cinta kita dengan istri kita, semuanya batas pintu kubur. Sayang kita dengan pangkat jabatan kita, kaya kita sekarang, banyak mobil motor kita, harta kita banyak, tetapi kebalikan. Bayarnya kata Rasulullah, kembali ke dunia apa yang setia, wa amaluhu, kata Rasulullah SAW, yaitu amal kita. Jadi itu. Sewaktu kita dilahirkan di permukaan bumi ini, kita bersih, suci lahir dan batin kita, ibarat kertas putih kita dilahirkan di permukaan bumi. Kalau dapat, apabila kita dipanggil oleh Allah pada hari ini, dapat kita suci lahir dan batin juga, jemaah. Bagaimana? Yaitu kita jaga tali silaturahmi kita. Ruhama bainahum, kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Hablum minan nas, ruhama bainahum. Umat Islam itu saling berkasih sayang. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya umat Muslim itu bersaudara. Kita jaga tali silaturahmi kita, tali silaturahmi kita kepada sesama manusia, agar kita bisa suci lahir dan batin apabila dipanggil oleh Allah pada hari ini, jemaah. Kita renungkan dosa apakah, kesalahan apakah yang telah kita laksanakan kepada saudara-saudara kita. Renungkanlah, jemaah, agar kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jangan sampai kita manusia ini diibaratkan seperti buih-buih di tengah lautan. Banyak, tetapi buih-buih di tengah lautan terombang-ambing, dihempas ombak di tepi lautan, jemaah. Kalau dapat kita umat Islam ini saling asuh, bersatu kita, insya Allah Islam pun tidak dipandang sebelah mata, tidak dibilang agama terus lagi oleh orang-orang yang membenci Islam, jemaah. Jadi itu, mari kita perbaiki hubungan kita sesama manusia, agar kita apabila datang panggilan Allah, dijemput oleh Allah, mati dalam berbaik-baik hubungan kita dengan sesama manusia. Yang kedua apa? Hablum minallah. Setelah kita jaga hubungan kita sesama manusia, baik hubungan kita sesama manusia, selanjutnya kita jaga hubungan kita dengan Allah. Hablum minallah namanya. Kembalikan hakikat kita, kembalikan penciptaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah. Kalau tidak mau kita beribadah kepada Allah, apabila suatu hari kita dipanggil oleh Allah, seperti apakah kondisi kita, jemaah? Tidak mau beribadah kepada Allah. Sekarang di bumi ini kita merantau. Sekarang
sibuk kita dengan dunia ini, laibu wa lahun. Dunia ini permainan, sibuk kita dengan dunia ini. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah, bekal apa yang akan kita bawa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu, setidaknya belum mampu kita melaksanakan ibadah sunnah, ibadah wajib 5 waktu itu yang kita kerjakan. Belum mampu berjamaah ke masjid, di rumah kita kerjakan masing-masing jemaah. Intinya kita melaksanakan ibadah sholat kepada Allah, karena sholat amalan yang paling pertama yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Kata Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan mati hidup. Diciptakan mati hidup oleh Allah. Agar apa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk menguji kita, untuk menguji kita semua, siapa yang paling baik amalnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah merasakan sekolah, kita berlomba-lomba untuk mendapatkan juara 1, juara 2, juara 3 peringkat kelas. Apa salahnya kalau kita hidup di dunia ini berlomba-lomba untuk kebaikan, agar amal kita sewaktu dipanggil oleh Allah, amal yang nomor 1, amal yang paling baik ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat, mudah-mudahan khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan ini ada manfaatnya. Mari kita sama introspeksi diri kita, termasuk khotib pribadi yang menyampaikan. Ingat, hidup kita akan mati. Sekarang kita berada di dalam masjid, berada di atas tanah, tak kapan kita berada di bawah tanah jemaah. Ingat, hidup kita akan mati. Fa'tabiru yaumil absar la'allakum turhamun.